Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja semesta, kita memulai tahun baru liturgi gereja, tahun C bersama Matius. Kalau tahun yang lalu kita bersama Lukas yang menyampaikan wajah Allah yang berbelas kasih, maka pada Injil Matius, tema sentral adalah Allah beserta kita. Dan Matius punya struktur yang secara mudah konsentris, yang lebih mudah dikatakan kalau bahasa populer seperti sandwich. Ya kalau sarapan pagi itu ya, ada pengapit kanan kiri dan lalu di tengahnya ada isinya. Sama. Kalau Anda perhatikan, nanti boleh diperhatikan, boleh dibaca dalam Injil Matius. Matius bab pertama dan Matius bab 28. Dalam bab pertama, nubuat, janji, bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Nubuat dan janji Tuhan. Anda baca terus sampai pada ujung penutup, maka ada pembukanya, ada penutupnya, yaitu dalam Injil Matius bab 28, yaitu penggenapan dan janji penegasan Yesus sendiri. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi tema sentral dari Injil Matius, Allah beserta kita, dan di tengahnya adalah isi pewartaan dan pengajaran Yesus tentang datangnya kerajaan Allah. Kita hari ini bersama-sama masuki minggu Advent, kedatangan Tuhan. Tentu kedatangan di masa lampau yang kita peringati nanti dalam liturgis dalam peristiwa Natal. Kedatangan pertama di Bethlehem, Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dalam penantian, harapan akan kedatangan kembali Tuhan dalam kemuliaannya, dalam peristiwa parousia, kedatangan kembali Kristus. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dan ya nggak perlu kepo-kepo amat. Dan di rentang waktu inilah kita ada hadir. Maka kehadiran Tuhan yang lampau kita alami. Kedatangan Tuhan yang sekarang ini yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan juga kedatangan Tuhan nanti kelak, di mana Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Kehadiran Tuhan itulah yang kita alami dan kita mohon supaya sungguh boleh kita alami. Dan itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. 3 kedatangan Tuhan. Masa lampau dalam peristiwa penjelmaan, peristiwa Natal. Kedatangan Tuhan kelak nanti pada akhir zaman, kedatangan Kristus kembali. Dan kedatangan Tuhan kini dan di sini, yang boleh kita alami dalam hati kita, kapan saja, di mana saja, setiap dari hari kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami kehadiran Tuhan senantiasa, maka sungguhnya ya dalam arti yang paling dasar, Natal kita alami tiap hari. Dan Allah Immanuel, Allah beserta kita itu boleh kita alami setiap hari. Kalau kita menyadarinya. Kalau kita membuka pintu, maka di dalam jubileum ini ya orang ziarah Porta Sancta. Kalaupun tidak bisa sampai ke Porta Sancta di Vatikan dan Basilika Utama itu, atau juga tidak sempat atau tidak memungkinkan ziarah di
Porta Sankta di 9 Dekena di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Tapi kalau Anda membuka pintu hati Anda untuk kehadiran Tuhan dalam hidup Anda, itu lebih bermakna daripada bisa ziarah ke Porta Sankta mana saja, tapi pintu hati Anda tetap tertutup. Itu berarti seperti yang terjadi pada masa yang lalu, tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup Anda, tetap tertutup pintunya. Padahal Tuhan membuka pintunya. Kalau kita tidak masuk dan Dia juga tidak membuka pintu hati kita, maka Tuhan juga tidak hadir. Bukan Tuhan tidak mau hadir, kita yang menolak Tuhan hadir masuk dalam pintu hati kita. Nah itu. Dan ditandai dengan 4 lilin. Kita nyalakan bertahap, 1, 2, 3, 4. Lilin pertama adalah lilin harapan. Lilin kedua adalah lilin damai, damai sejahtera. Lilin ketiga adalah lilin sukacita. Nanti bersamaan minggu Advent yang ketiga yaitu minggu Gaudete, bersukacitalah. Dan lilin keempat, lilin kasih. Maka saya berharap juga boleh di keluarga masing-masing kesempatan khusus di bulan Desember ini, masa Advent ini untuk berdoa bersama dalam keluarga masing-masing menggunakan Corona Advent ini. Lilinnya kalau standar boleh seperti ini standar, 3 ungu 1 rose, standar seperti tadi dalam Corona di wilayah dan lingkungan masing-masing itu. Kalaupun tidak, 3 ungu semua boleh, 3 putih semua ya boleh, tidak apa-apa. Yang penting berdoanya itu yang ada, berdoa bersama keluarga. Ini yang diajakkan, karena dengan begitu kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sebagaimana dalam tema yang sudah dikeluarkan, tema Natal bersama, Tuhan menyelamatkan lewat keluarga. Jadi 1, 2, 3, 4 itu berarti hidup kita itu berjalan, bergerak maju, progresif. 1, 2, 3, 4. Tetapi juga dalam perjalanan hidup kita itu kita mengikuti irama berulang, siklus berulang. Tapi berulang bukannya berputar-putar, tapi berulang maju. Maka moga-moga dengan dan ada lilin dan ada daun-daun hijau menggambarkan kehidupan, harapan yang tak pernah boleh pudar dalam hidup ini, sebagaimana juga dinyatakan sebagai tema besar dalam tahun jubileum 2025 ini sebagai peziarah pengharapan. Bergerak maju dan kadangkala kita mengulang, tapi bukan untuk berputar-putar jalan di tempat, tapi untuk maju. Itulah dinamika yang diharapkan melalui simbol tanda Corona Advent ini. Nah, masih ada yang bertanya, nah, kapan sih tahun jubileum berakhir? Berakhir benar, ditutup dengan gongnya adalah tanggal 6 Januari 2026. Dengan penutupan pintu suci Basilika Santo Petrus, Vatikan. Itu gongnya. Nah, di gereja Basilika dan juga gereja-gereja di keuskupan lokal setempat tanggal 28 Desember 2025. Dibukanya 24 Desember yang lalu. Bagaimana dengan KAJ? Nah, ini kita ikuti apa yang menjadi ketetapan dari Keuskupan Agung Jakarta. Bahwa Porta Sankta dan tahun jubileum di seluruh gereja-gereja Keuskupan Agung Jakarta ditutup tanggal 3 Januari
2026 bersamaan dengan pembukaan tahun Ardas 2026 dengan tema keutuhan alam ciptaan. Jadi KJ sampai tanggal 3 Januari ya, masih berlaku. Kapan jubileum lagi? 25 tahun ke depan, yaitu tahun 2050. Moga-moga masih dapat tuh. Yang muda-muda mungkin masih dapat. Yang tua-tua sudah berakhir peziarannya di dunia ini. Tapi di dalam bulan tahun jubileum 2025 ada juga nomor 6 jubileum luar biasa. Kapan? 2033. Apa maknanya? Peringatan 2000 tahun penebusan kita. Peringatan wafat, salib, kebangkitan Kristus. Nah, mungkin 2033 masih ada yang nyampe. Ya, jubileum luar biasa. Kita bersama-sama melalui bacaan hari ini diingatkan akan peziaran kita itu dalam rentang kedatangan Tuhan di masa lampau, peristiwa inkarnasi Natal sampai nanti parousia kedatangan Tuhan. Nah, di antara ini kita diajak apa? Diajak berjaga-jaga dan siap siaga. Karena kedatangan Tuhan, lebih-lebih kedatangan Tuhan secara pribadi, tidak bisa kita duga-duga. Maka untuk itu kita diajak untuk membuka diri, membuka pintu hati kita akan berbagai macam karya Tuhan, bahkan kejutan-kejutan dari Tuhan yang ingin diberikan pada kita semua. Belum tentu sesuai dengan apa kita mau, tapi yang berikan Tuhan selalu baik untuk kita. Dan hari ini bagaimana cara kita mengisi peziarahan, penantian, dan sikap berjaga itu? Ya ada di dalam Yesaya tadi. Kita diajak untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan juga oleh nasihat Santo Paulus, supaya kita meninggalkan kegelapan dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan perang. Jalan Tuhan yang digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Jalan damai, jalan tanpa kekerasan. Lihat apa dikatakan. Mereka akan menempa pedang-pedang dan tombak menjadi pisau pangkas dan mata bajak. Bangsa-bangsa tidak lagi mengangkat pedang melawan yang lain dan tidak lagi berlatih perang. Gambarannya ini. Maka kita mengenali tanpa kekerasan. Maka kita diajak mengidentifikasi apakah kita masih memiliki dalam diri hati kita masing-masing pedang-pedang tajam atau tombak-tombak tajam yang siap mematikan yang lain. Daya-daya destruktif dalam diri kita. Dan diajak apa? Mengubahnya. Dari alat-alat perang, membunuh yang tajam mematikan, menjadi alat yang bermanfaat, alat yang berguna untuk membawa kehidupan, menghasilkan berkat, dan menjadikan hidup bersama dalam damai dan bersaudara. Itu. Zaman dulu yang disebut Yesaya adalah zaman old, pedang dan tombak. Zaman sekarang, apa itu pedang dan tombak Anda? Bisa jadi itu adalah kata-kata Anda.
bisa lidah dan mulut. Kata-kata itu bisa lebih tajam dan mematikan dibandingkan pedang beneran. Kata-kata kita apakah menghidupkan, berharapan, bermanfaat, berfaedah, memuji, mengapresiasi, atau kata-kata yang menusuk tajam, mematikan, merusak, mematahkan. Kata-kata. Zaman milenial, zaman digital lain lagi. Pedang dan tombaknya adalah jari jemari Anda. Itu pedang-pedang dan tombak-tombak zaman milenial, zaman digital, yang bisa menjadi hoax, ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, dan berbagai macam yang membawa perpecahan, membawa kebencian. Ingat, zaman sekarang pedang tombaknya adalah jari jemari ini. Sekali pencet Anda bisa merusak, atau yang diingatkan hari ini, mengubah, menggunakan dengan jari jemari Anda, membawa solidaritas, damai, persaudaraan, kesatuan, persaudaraan. Kalau itu yang kita buat, maka kita hidup dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita sungguh-sungguh membawa harapan. Hal yang sama juga diingatkan oleh Santo Paulus, supaya bangun dari tidur, menanggalkan perbuatan kegelapan, dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Meninggalkan perbuatan kegelapan itu apa? Dikatakan jangan pesta pora, kemabukan, perjudian, mau yang biasa konvensional maupun perjudian online. Tinggalkan, hentikan, stop. Kalau Anda tergoda itu, stop. Jangan hidup dalam percabulan hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hanya karena iri hati maka kata-kata menjadi tajam. Jari jemari bisa menjadi destruktif dengan menggunakan media sosial. Kalau itu kita lakukan, kita melakukan yang baik, meninggalkan perbuatan kegelapan, kita ikut merawat, mengembangkan, menaburkan harapan. Maka sebagai penutup ada cerita menarik. Dulu dalam film Hero, film kungfu kuno, kalau film kuno temanya dari balas dendam ke balas dendam, kekerasan, ke kekerasan lagi. Tapi film yang Hero ini beda, bagi saya menarik, karena ada 3 tingkat ilmu pedang. Tingkat pertama, pedang manusia bersatu, persatuan manusia dan pedang. Manusia yang telah menyatu dengan pedang, ketika menguasai ilmu ini, bahkan rumput di tangan bisa menjadi pedang yang mematikan. Yang kedua, jadi pedangnya udah gak pakai pedang nih, tapi dengan apapun bisa membunuh masih. Yang kedua, tingkat 2. Tanpa pedang di tangan, ada pedang di hati. Tanpa pedang di tangan, tapi masih ada pedang di hati. Manusia melepaskan pedang dari tangannya, tapi masih membawa pedang di dalam hatinya. Maka dengan menguasai ilmu ini, pedang dalam hatinya, ia masih bisa membunuh lawan dari jarak jauh tanpa pedang di tangan.
masih bisa membunuh, destruktif, masih ada. Yang ketiga, ini yang menarik. Tanpa pedang di tangan, tanpa pedang di hati. Tiada lagi permusuhan, tiada lagi balas dendam, tiada lagi iri hati dan pembunuhan. Yang ada adalah damai. Anda mau yang mana? Murid Yesus pedang yang ketiga. Tanpa pedang di tangan, tanpa pedang di hati, yang ada adalah damai. Kalau itu yang kita lakukan, ada harapan. Kita menyalakan lilin pertama, lilin harapan. Moga-moga Bapak Ibu dan sekalian anak-anak, kita orang Kristiani tidak lagi pedang di tangan, tidak lagi tombak di tangan, tidak lagi tombak dan pedang di hati. Yang ada adalah damai sejahtera. Itulah tanda pengharapan di tengah-tengah kita bersemi.